Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini adalah hari puasa ke-21 di tahun 2021. Baru 4 trip tuh. 4 trip udah jam setengah 4 sore cuy. Ini udah jam setengah 4 sore. Sebenarnya sih kalau on beat itu mulainya sih emang dari pagi, biasa normal jam 5 pagi gitu ya. Cuman tadi setelah 2 trip, pas matiin mobil tiba-tiba akinya nggak ngangkat, nggak bisa di starter. Jadi dipaksain terus, akhirnya karena mobil akhirnya nyala tuh. Repot juga sih sebenarnya kalau nggak nyala, soalnya jauh banget dari rumah. Karena ini kan mobilnya Matic, jadi ya mau nggak mau harus ganti kan. Akhirnya nyampe rumah dimatiin, cobain lagi udah nggak bisa hidup lagi. Terus si akinya dicoba di charge sama dikuras, tapi tetap nggak bisa. Nggak bisa, udah udah gelembung elemennya katanya. Ya udahlah, terpaksa harus ganti aki. Aduh, mau lebaran gini cuy, ganti aki anjir. Ya nggak apa-apa lah ya, semoga ada rezekinya lagi. Kemarin ban, ya ginilah, balada taksi online nggak ada bonus itu agak repot gitu untuk perawatan kendaraan tuh. Mungkin di antara rekan-rekan yang lain juga ngalamin kendala yang sama gitu sama saya kan. Karena nggak ada bonus, kaki-kaki harus dibenerin juga, nggak ada budget, nggak ada cost buat ke situ. Ya sekarang ya cuman buat nutupin kebutuhan yang memang perlu aja sih, yang memang kebutuhan utama. Kalau mobil yang masih cicilan kayak saya sih, ya buat nutupin cicilan mobil. Biasanya kalau ada bonus kan itu buat spare part, shock breaker, ban, aki ya salah satunya. Ini aja shock breaker udah pada mati, kok belum ada duit sih. Belum ada duit buat belinya. Bonusnya kalau akumulasi gini repot sih. Ya udahlah, semoga kedepannya bonusnya bisa normal lagi ya. Ya, Mamang Gojek ya. Kasihan kita nih, mitra nih, pendapatannya cuma segitu-gitu doang. Sehari bersih palingan dari subuh sampai sore tuh bersih tuh 200.000. Nggak bisa nutup kalau buat spare part. Tolong bantu kami ya mitranya ya, Mang Gojek ya. Kami kesulitan kalau nggak ada bonus. Kalau orderan sih normal, saya sehari minimal 20 trip itu. Kalau dari subuh sampai sore, sampai maghrib itu 20 trip dapat. Cuman karena tripnya pendek-pendek, ya maksimal tuh 400.000 pendapatan tuh ya. Kalau trip pendek 20 trip sehari tuh 400.000 tuh dari jam 5 sampai jam 8 pagi itu 100.000 dapat. Nah dari sananya tripan dapat 15 trip dan bonus yang platinum itu, kebetulan akun saya itu platinum, dapat berarti 300.000 ya, kurang lebih 400, bensin 150.000, bersih 200 sampai 250.000 seharian itu, 12 sampai 13 jam kerja. Ya semoga aja kalau ada bonus kan ada tambahan lumayan, kayak dulu 100 terakhir tuh 190.000 ya, 180 lupa saya. Lumayan itu saya buat maksudnya kita sebagai mitra itu buat spare part dan yang lain-lain. Soalnya kita kalau kayak saya tadi aki udah kena gitu, udah nggak fokus aja gitu. Bukan nggak fokus, udah nggak bisa narik aja gitu, nggak bisa narik lagi karena harus beli aki dulu. Mending kalau duitnya lagi ada gitu kan. Kalau lagi nggak ada kan ya repot, harus pinjem dulu sana sini buat nutupinnya. Tapi kalau sewaktu ada bonus sih
kita sebagai mitra nggak repot karena ada anggarannya dari uang bonus yang memang untuk maintenance spare part gitu. Spare part yang urgent itu udah di keep gitu duitnya. Yang lainnya hasilnya ya buat kebutuhan sehari-hari, sama yang punya cicilan ya bayar cicilan gitu. Ya semoga cepet lah ya, semoga cepet dapat bonus lagi, bonusnya diadain lagi. Kalau ngeliat orderan masih udah normal banget sekarang. Saya sebulan aja bisa lebih dari 400 orderan. Ada. Alhamdulillah. Yaudah deh, saya narik dulu ya. Oke, makasih teman-teman semua. Anjir kayak anak SD ya. Oke, nuhun ya. Yuk, assalamualaikum. Semoga denger Mamang Gojek. Ya, jadi gitu ya. Masalah apa? Masalah insentif itu sebenarnya sorry ini maskernya turun. Masalah insentif itu sebenarnya bukan buat kami gitu sepenuhnya sebagai mitra, tapi itu pun balik lagi gitu buat kebaikan Gojek itu sendiri gitu kan. Sedangkan penilaian dari para konsumen kan tetap dari kendaraan, dari layak atau tidaknya kendaraan gitu kan. Walaupun memang tarifnya lebih murah dari taksi konvensional, tapi kan konsumen menginginkan hal yang lebih, ya kan? Ya karena kita untuk perawatannya itu, perawatan kendaraan itu memang costnya belum ada. Kalau memang insentif itu belum ada kayak seperti waktu dulu sebelum pandemi gitu kan ya. Ya walaupun memang kita tuh sangat ngebutuhin insentif sih di masa pandemi ini. Ya anggap aja sekarang udah normal gitu kan. Ya kita juga tetap insentif itu perlu, bukan insentif kayak sekarang gitu ya, pembulatan lah ya, pembulatan dari pendapatan, bukan kayak sekarang gitu. Ya pengennya insentif full lagi lah secepatnya gitu, biar kita bisa ngerawat kendaraan lagi, beli spare part yang memang udah aus gitu kan ya. Kayak shock breaker, kayak ban, ya kayak kopling itu insidensial itu masuknya. Nggak tiap hari dibeli, nggak tiap minggu, nggak tiap bulan, tapi sekalinya keluar duit itu gede. Makanya kalau saya dulu itu ya dari uang insentif saya kumpulin, dipisahin udah aja, itu misah aja tabungan. Makanya kendaraan selalu enak. Tapi kalau dari setahun sekarang sih udah nggak bisa lagi pak. Udah nggak bisa lagi cuy. Ini shock breaker saya mobil udah 4-4-nya nih bocor. Ban juga bisa kebeli tapi yang second gitu kan. Maksain beli yang second karena apa? Ya budget untuk beli ban itu nggak ada gitu. Karena ya memang dari bonusnya nggak ada, dari segi pendapatan lah, dari segi pendapatan untuk taksi online ini atau Gojek Gokar ini ya belum bisa. Otomatis akan mengurangi kenyamanan si konsumen gitu. Ya ada lah beberapa komplain gitu konsumen juga kan, oh kok mobilnya sakit pinggang ya katanya, keras gini. Ya mohon maaf saya belum ada budget belum ada kos buat benerin shock breaker atau beli shock breaker gitu, belum ada. Ya saya jelasin seadanya, karena sekarang itu kan insentifnya seperti ini gitu saja. Ya setelah saya jelasin, ada sebagian yang paham tapi ada juga yang enggak, karena beda kepala kan, beda pemikiran gitu kan. Ya dengan hal ini kan berarti penilaian tersebut balik lagi ke, bukan cuma ke kita, tapi balik lagi ke pihak aplikator, pihak Gojek gitu kan. Jadi konsumen pun menilainya, kayaknya jika mereka dapat kebetulan dapat dari aplikator sebelah, terus dapat kendaraan yang memang sedang dapat yang bagus, itu lagi dapat kendaraan yang bagus, yang enak, yang nyaman, mungkin kedepannya konsumen pun akan terus-terusan menggunakan aplikasi atau aplikator sebelah gitu kan ya. Bener gak sih?
Ya yang harus kita jaga ya harus kita jaga bersama, bukan cuma mitra yang harus menjaga, tapi dari pihak aplikator pun ya memang harus menjaga gitu kan. Kami di sini sebagai mitra sangat-sangat menjaga sekali gitu, dari sikap, dari cara kami berbicara gitu kan. Tapi untuk satu hal ini, satu hal yang memang sekarang jadi permasalahan kami dan kami sering mendapatkan komplain, yaitu untuk perawatan kendaraan. Khawatirnya jika kayak saya sekarang ya memaksakan diri karena ban yang kemarin botak, jadi saya beri ban yang second, yang tahunnya tahun lama gitu kan. Jika terjadi kendala di jalanan, amit-amit ya, karena ya namanya juga di jalan ya, hal yang tidak terduga itu pasti terjadi, selalu terjadi, walaupun kita udah hati-hati. Balik lagi kondisi spare part yang kita pakai gitu kan. Ya contohnya ban lah ya, yang paling benar-benar penting itu ban. Kayak saya sekarang pakai ban bekas gitu kan, tahun tua. Karena apa? Karena uangnya nggak ada, buat belinya itu belum ada budgetnya, costnya belum nyampe buat untuk beli ban baru gitu. Karena insentifnya tidak ada. Gitu. Ya kita saling membantu lah antara mitra dan aplikator demi kenyamanan para konsumen. Ketika konsumen merasa nyaman, maka konsumen pun akan merasa aman. Saya yakin sih kayak gitu. Apa ya? Kita saling menjaga lah satu sama lain. Jika hal baik, kenapa nggak kita saling dukung gitu? Karena kalau kita kehilangan konsumen pun, saya sebagai mitra rugi, mungkin aplikator juga akan rugi juga gitu. Begitu. Ya maksudnya kalau memang untuk kemajuan bersama, kita bermitra kan untuk kemajuan bersama. Ya tolonglah saling support gitu kan. Soalnya dengan pendapatan pembulatan insentif pembulatan ini, jadi pendapatan kami tuh jadi terbatas. Dan jam kerja kami tuh jadi lebih gitu kan. Dengan jam kerja lebih berarti otomatis kendaraan pun kerjanya ekstra. Dan maintenance-nya pun harus ekstra. Begitu kira-kira. Kalau teman-teman ada yang setuju dengan pendapat saya, silahkan komen di bawah. Kita sharing bareng-bareng masalah ini gitu kan. Sebenarnya sih bukan masalah, ini bukan masalah sebenarnya. Sebenarnya tinggal balik lagi ke diri kita sebagai mitra dan aplikator sebagai, ya kita sama-sama saling mendukung lah satu sama lain gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya terjadi saling sangka gitu. Oh aplikator enak gini. Semuanya pasti ada resikonya. Kita sebagai mitra pun yang di jalan tiap hari gitu kan, dan dengan kendaraan yang bekerja ekstra, kita ada risikonya. Begitu juga dengan pihak aplikator, sama pasti. Nggak mungkin semuanya enak, selalu enak, pasti ada risikonya. Sama-sama kita punya risiko, sama-sama ya kita bantu, tolong saling menjaga gitu. Demi kenyamanan kita, demi kenyamanan konsumen, dan demi keamanan konsumen. Begitu. Ya udah, mungkin dari saya segitu dulu. Kalau misalkan ada yang setuju atau nggak setuju, boleh kita sharing di komen ya. Silahkan komen. Mudah-mudahan hal ini bisa membantu kita buat kedepannya. Kita mitra dan pihak aplikator bisa saling membantu satu sama lain dan saling mengerti gitu. Untuk kebutuhan ini tuh memang sangat-sangat diperlukan untuk kita gitu. Kita tuh adalah saya sebagai mitra atau kami sebagai mitra dan pihak aplikator, begitu. Ya kalau memang untuk kebaikan sih kenapa enggak gitu. Ya semoga pihak aplikator bisa mengerti dan bisa memahami kondisi sekarang ini gitu. Karena ketika konsumen komplain gitu, yang dirugikan ya kita semua. Begitulah kira-kira. Ya udah, sampai di sini dulu. Sekarang udah sore, saya juga mau pulang. Ini udah mau buka puasa di hari puasa yang ke-21 ini. Semoga kita semua dikasih kesehatan selalu ya. Karena sehat itu penting. Dan sehat itu mahal banget.
sangat mahal. Jangan lupa istirahat yang cukup. Selalu makan makanan yang sehat. Hindari hal-hal yang memang berbahaya atau membahayakan untuk diri kita. Dan karena di jalan itu ya kita tahu sendiri lah ya. Kita ngerasain sendiri, kalau kita kurang sabar itu permasalahan itu sangat banyak gitu di jalanan. Balik lagi lah ke diri kitanya masing-masing untuk selalu menjaga diri baik-baik. Apalagi di masa pandemi sekarang ini kan ya, kesehatan emang paling penting lah. Oke teman-teman, silahkan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Biar kita sebagai rekan-rekan driver pun bisa saling sharing di sini, atau mungkin kita bisa kopi darat gitu ya. Agak biar bisa sharing masalah ini. Mau dari pihak aplikator pun silahkan gitu kan. Kita sharing bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng solusinya seperti apa tentang kesulitan-kesulitan kami dengan komplainan-komplainan kendaraan yang memang sekarang belum bisa kami maintenance dengan baik karena memang pendapatan kami pun belum cukup untuk ke situ. Begitu. Yaudah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tetap sehat, tetap fokus, tetap semangat walaupun kondisinya lagi seperti ini. Ya, kita harus tetap selalu bahagia. Yaudah, yuk, assalamualaikum.